Ya, tentunya kita mengikuti proses sidang, nanti petunjuk dari hakim seperti apa. Yang jelas pernah kita periksa dan tentunya mungkin akan kita konfirmasi ulang apabila ada petunjuk. Pak, ini Pak Kapolri juga katanya siap panggil Bapak kalau misalkan terbukti gitu Pak. Apa kabar lagi? Lagu lama kaset rusak. Ya. Oh, itu aja dikutip tuh. Lagu lama kaset rusak. Ya, Pak, benar Pak, di malam perdekiran PDIP Pak. Berarti siap ya Pak kalau dia Lama kaset rusak. Nah, ini memang sangat mengejutkan sekali ya. Ketika wartawan, setidaknya Kapolri akan memanggil Budi Ari bila ada menemukan bukti dan lain sebagainya. Jawaban Budi Ari pun ini sangat mengejutkan sekali. Jawaban Budi Ari, lagu lama, kaset rusak, lagu lama dan lain sebagainya. Nah, ini menurut saya sangat menantang sekali. Apalagi ketika menyebut lagu lama, kaset rusak. Wah, pada saat lalu di persidangan setidaknya ada nama Budi Ari yang konon katanya menerima aliran dana terkait judi online sebesar 50%. Wah, ini menarik untuk diusut. Seharusnya penegakan hukum punya tantangan dong untuk mencari bukti-bukti dan lain sebagainya. Apalagi Budi Ari mengatakan kaset rusak, lagu lama. Wah, apakah memang demikian ya? Itu adalah lagu lama yang berulang-ulang. Ya, gertak-gertak sambal lah. Apakah memang demikian? Seperti apa yang diungkapkan oleh Budi Ari. Nah, menurut saya ini bocoran loh. Budi Ari secara tidak sengaja membocorkan hal ini terkait akan dipanggilnya Budi Ari oleh Kapolri bila menemukan bukti. Budi Ari menyebut lagu lama kaset rusak. Ini sangat menarik sekali ya untuk dibahas terkait pernyataan Budi Ari lagu lama kaset rusak. Wah, lagu lama. Ya, seolah-olah memang ini gertak sambal dan Polri tidak berani untuk mengusut dugaan kasus judi online ini. Menurut saya seperti itu sih kalau menurut saya pribadi ya. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, respon Budi Ari saat Kapolri sebut buka peluang periksa kembali dirinya lagu lama kaset rusak. Ya, bagaimana menurut Anda ya? Menurut saya ini sudah membocorkan sesuatu ya. Budi Ari tidak akan dipanggil lah, kurang lebih seperti itu. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi sebut peluang kembali dipanggil dirinya oleh penyidik Polri sebagai lagu lama kaset rusak. Demikian Budi Ari Setiadi saat dikonfirmasi mengenai pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang mengatakan pria yang saat ini menjadi Menteri Koperasi itu berpotensi dipanggil kembali untuk diperiksa dalam kasus suap perlindungan situs judi online. Dengan catatan penyidik menemukan petunjuk baru pada Rabu 21 Mei. Lagu lama kaset rusak itu dikutip tuh. Minta Budi Ari di gedung KPK mengutip laporan jurnalis Kompas TV. Ia kemudian dikonfirmasi ulang apakah dirinya siap untuk kembali diperiksa oleh Bareskrim Polri dalam kasus dugaan suap perlindungan situs judol. Nah, ya seperti itulah. Malah menyebut lagu lama kaset rusak. Ya, seharusnya kan siap sebagai warga negara yang baik. Saya taat hukum, bila dipanggil penyidik akan datang dan lain sebagainya. Seharusnya pernyataannya seperti itu, bukan lagu lama kaset rusak. Menurut saya ini bocoran halus ya oleh Budi Ari selaku Kementerian Koperasi. Ya, setidaknya itu adalah lagu lama kaset rusak. Ya. Nah, memang sangat mengejutkan sekali. Kalau kita lihat dari pemberitaan di sini, misalkan dari Kompas TV ya, bahwa kemudian terdakwa Zulkarnain, terdakwa 2 Adi Kismanto dan terdakwa 4 Muhrizan alias Agus kembali bertemu di kafe Senopati untuk membahas mengenai praktek penjagaan website perjudian online di Kemenkominfo dan tarif sebesar 8 juta per website. Pembagian untuk terdakwa 2 Adi Kismanto sebesar 20%, terdakwa 1 Zulkarnain sebesar 30% dan untuk saudari Budi Ari Setiadi sebesar 50% dari keseluruhan website yang dijaga. Nah, menurut saya ini sudah petunjuk ya dari kesaksian langsung dari terdakwa. Ya, tapi memang kita kembalikan lagi sih ke pihak-pihak yang berwenang. Apakah terkait kaset rusak lagu lama itu ya membuktikan lah, setidaknya Budi Ari membocorkan bahwa
kenapa pihak yang berwenang tidak berani untuk mengusut dugaan Budi Ari terlibat ini? Ya kita juga tidak tahu. Yang jelas opini saat ini yang berkembang seperti itu. Bahkan sangat berani sekali ya menyebut kaset rusak lagu lama. Ya. Kapolri Jenderal Listio Sigit menyebut ada kemungkinan memanggil kembali mantan Menkominfo Budi Ari jika ditemukan petunjuk baru. Nama Budi Ari disebut diduga menerima 50% komisi dari praktik perlindungan situs judi online. Dugaan keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari membackingi judi online mencuat. Hal ini terungkap dalam dakwaan Zulkarnain, terdakwa kasus judi online. Merespon hal tersebut, Kapolri Listio Sigit menyatakan kemungkinan memanggil kembali Budi Ari yang pernah diperiksa sebagai saksi atas kasus tersebut. Ya seperti itulah, jadi memang sangat wow sekali lah Budi Ari malah menyebut ya kaset rusak lagu lama ya. Nah kalau kita lihat dari sini ya, siapa dapat miliaran hasil Kominfo lindungi situs judol. Nah di sini sangat mengejutkan sekali. Jadi ada 171 miliar, bayangkan. 171 miliar total selama Mei hingga Oktober 2024. Bayangkan, selama Mei hingga Oktober 2024 itu terkumpul 171 miliar. Dan saat ini, wah, kayaknya dari peringatan PPATK, kalau tidak ditanggapi dengan serius terkait judi online ini, kerugian masyarakat terkait judi online bisa menembus angka 1.000 triliun. Ini memang harus diusut tuntas lah. Diusut tuntas, diedukasi, masyarakat diedukasi bahaya judi online dan lain sebagainya. Edukasi juga harus diimbangi dengan pemblokiran situs judi online, karena situs judi online itu dibasmi 1.000 tumbuhnya 10 kali lipat. Jadi memang harus lebih ekstra kerja keras. Nah kalau kita lihat dari sini ya, jumlah situs judi online dilindungi oleh oknum pegawai Kominfo 2024. Wow, sebesar 28.000 ya total selama Mei hingga Oktober. Pada Mei itu ada 3.900 situs yang dilindungi. Juni tambah lagi 4.230, Juli 3.630, Agustus 3.012, September naik lagi 3.320, dan Oktober 2.100. Siapa yang membayar setidaknya ya terkait judi online ini? Nah ini juga harus diusut tuntas. Siapa yang membayar karyawan-karyawan ini untuk melindungi situs judi online? Harus diungkap tuntas lah. Ini bahkan dari Zulkarnain mendapatkan 30%, Adi Kismanto 20%, dan Budi Ari 50%. Ya tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat melihatnya seperti apa. Tapi yang jelas ini menurut saya sudah ada saksi ya, saksi fakta, karena bahkan dari dakwaan tersebut sudah mengatakan seperti ini ya. Seharusnya perlu dimintai klarifikasi lagi, klarifikasi terus ya, klarifikasi, padahal sudah disebut-sebut ya. Sangat berbeda sekali dengan Hasto. Padahal dari sidang setidaknya sudah mendatangkan 13 saksi, tapi tidak ada satupun saksi yang melihat atau mendengar Hasto Kristanto itu merintangi penyidikan atau bahkan melihat secara langsung Hasto terlibat suap menyuap terkait Harun Masiku ya. Tapi emang seperti inilah. Mutia Hafid dapat berapa sih? Wah, nggak ada manusia sakti mandraguna, cuma saatnya belum tiba, tunggu saja. Heleh, nggak mungkin si Budi Ari makan sendiri, diduga ada setoran ke Raja Oslo. Wah, karena namanya Budi, coba namanya Zulkarnain, yang itu tuh ya. Resepnya banyak berkawan, pintar berbagi. Dapat kebagian 50% status saksi, dapat kebagian 20 hingga 30% status terdakwa. Memang sakti mandraguna. Iya. Ini juga sangat masuk akal sekali. Ya, tentunya kita mengikuti proses sidang. Nanti petunjuk dari hakim seperti apa, yang jelas pernah kita periksa, dan tentunya mungkin akan kita konfirmasi ulang apabila ada petunjuk.